Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu, kita baca dulu sama-sama sambil memuji hafalan kita. Saya yakin nih Bapak-bapak kita di sini karena selalu mendengarkan surah ini, insya Allah 99,9% hafal dengan surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Harus hati-hati urutannya Pak. Kadang-kadang ada imam yang salah itu di afala yanzurun ilal ibili wa ilal sama wa ilal jibal wa ilal. Yang kedua wujuhun yawma idzin khashi'ah yang pertama. Yang kedua wujuhun yawma idzin na'imah. Hati-hati itu. Itu saya tengok itu jadi apa namanya itu peluang untuk tumpang tindih. Ingat aja termin pertamanya Allah bercerita tentang wujuhun yawma idzin khashi'ah. Termin keduanya Allah berbicara tentang wujuhun yawma idzin na'imah. Bapak Ibu yang saya hormati, surah ini bernama Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah itu ada beberapa makna di dalam pemahaman para ulama tafsir. Ada yang mengatakan ini arti Al-Ghashiyah itu meliputi segalanya, dan itu merupakan salah satu nama daripada hari kiamat. Jadi kiamat itu akan terjadi, dia akan meliputi seluruh alam semesta ini. Yang tidak kena kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi selain itu
dia akan meliputi segala sesuatu. Di mana-mana tempat, siapapun orang yang hidup waktu itu pasti akan diliputi oleh kiamat. Makanya nama surah itu bernama Al-Ghasyiyah. Tidak bisa sembunyi kita, Pak. Tidak bisa melarikan diri. Oh, saya ciptakan pesawat yang kiranya pesawat itu tidak akan kena oleh kiamat. Karena ada film Amerika yang judulnya itu bukan tidak salah, Armageddon, Pak. Dia ciptakan kapal, yang kapal itu besar, kuat, kokoh, yang dikira kapal itu akan bisa membebaskan seseorang dari hari kiamat. Maka itu kita katakan mustahil. Yang kedua, ada maknanya pembalasan yang sempurna. Itu arti Al-Ghasyiyah itu. Sempurna pembalasan itu. Bagi yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan pembalasan yang sempurna, lengkap, utuh, menyenangkan, tak ada cacatnya sama sekali. Tapi bagi yang tak bertakwa kepada Allah, Allah balas juga dengan azab yang sempurna. Nah, itulah makna daripada Al-Ghasyiyah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan satu pertanyaan. Ya, pertanyaan itu tak perlu dijawab, cuman Allah ingin membuat kita penasaran. Hal itu artinya apakah? Nah, apakah sudah datang kepada engkau wahai Muhammad hadithul ghasyiyah, cerita atau berita penting tentang hari kiamat? Artinya satu pertanyaan. Yang kedua, ada yang berpendapat hal itu bermakna qad, artinya sudah atau telah. Dia bukan dalam bentuk pertanyaan lagi, tapi dalam sebuah pernyataan. Telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat. Artinya Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah cerita-cerita yang akan terjadi di hari kiamat. Seperti apa hari kiamat itu? Apa tanda-tanda daripada hari kiamat itu? Cuman kapan terjadinya itu memang bukan urusan kita. Kapan terjadinya itu sama sekali tidak ada urusan makhluk. Kapan terjadinya hanya hak Allah untuk menentukan. Al-Ghasyiyah. Cerita itu memang Nabi sampaikan, Bapak Ibu. Nabi sampaikan kepada sahabat, Nabi sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang hidup waktu itu, Allah Nabi sampaikan cerita tentang hari kiamat itu. Bahkan kita tahu bahwasanya ketika Nabi mengajak orang Quraisy untuk berkumpul mendekat beliau di Bukit Sofa, awal-awal Nabi disuruh untuk mengiklankan kenabiannya. Nabi memberitahukan pertama tentang keimanan kepada Allah, yang kedua tentang takutlah untuk hari kiamat, takutlah kepada siksa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau menerima kenabian itu. Artinya dari awal Nabi sudah menyampaikan itu. Nah, apa yang terjadi di hari kiamat itu? Ada dua kelompok manusia, dan ini biasanya menjadi satu alur cerita Quran yang termasuk bagian daripada Makkiyah. Hadainahun najdain, selalu kami berikan dua jalan, dua macam manusia, dua kelompok manusia. Maka ketika Allah bercerita tentang Al-Ghasyiyah ini, juga Allah sampaikan hal yang sama. Ada dua bentuk wajah manusia waktu itu. Wajah yang pertama, wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wujuh jamak daripada wajah. Wajhun satu wajah, wajhani dua wajah, wujuhun wajah-wajah yang banyak. Sudah jadi bahasa Indonesia, Pak, wajah. Lagu Ebit G. Ade, wajah. Ini dia, wajah. Inilah
alat untuk melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau ingin mengukur apa yang ada dalam hati itu, salah satu ukurannya adalah wajah. Nampak. Wajah itu tidak bisa dibohongi. Makanya ada psikologi wajah, ilmu tentang wajah itu ada. Dia banyak senyum, berarti sedang senang. Dia kusut masai masak di mukanya, berarti ada sesuatu. Ternyata itu Allah perlihatkan nanti. Wajah-wajah itu akan diperlihatkan kepada para malaikat yang akan menyaring orang-orang apakah mereka masuk ke dalam kelompok surga atau neraka. Wajah yang pertama itu kata Allah adalah yauma idzin, pada saat hari kiamat itu terjadi, mereka dibangkitkan khasy'ah. Khasy'ah ini asal katanya khusyuk, tapi maknanya bukan itu kata ulama tafsir. Ya, kalau khusyuk itu kan kita serius. Ini khusyuk ini maknanya, khasy'ah ini dalam tafsirnya zalilah, hina, haqirah, hina dina wajahnya. Wajah ketakutan, wajah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh dengan kecemasan, cemas lagi, hina lagi, takut, kumpul semua di situ. Berarti hatinya pun waktu itu sedang tidak dalam keadaan biasa-biasa saja. Ada ketakutan, ada kecemasan, sehingga akhirnya terpancarlah di wajahnya. Gimana rasanya nengok wajah orang yang mau dihukum penjara, atau wajah orang yang mau dihukum mati, dieksekusi mati. Oh, itu Pak, tegang. Ada foto Kartosuwiryo, saya tengok di foto, dibawa dia ke pulau di daerah Pulau Seribu, itu tidak jelas pulaunya apa, difoto oleh tentara beberapa jam sebelum dia dieksekusi oleh kawannya sendiri. Kawan seperguruan salah, beda jalan, itu tegang wajahnya. Dia merokok gitu, tapi wajahnya tegang, tidak ada senyumnya. Itu baru dunia, apalagi di akhirat. Wujuhu yawma idzin khasyah. Kemudian orang itu kata Allah Subhanahu wa taala, dulu di dunia amilah, dia beramal, Pak. Nasibah, capek beramal. Dia beramal sampai dia capek. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita beramal capek dengan amalnya, tapi hasil tak ada. Jangan sampai. Jadi kalau bisa kita beramal, capek beramal, lelah beramal, ada hasilnya. Yang Allah sampaikan di sini, ada orang yang beramal, capek dia beramal, tapi hasil amal itu tak apa. Tak dia temukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ayat amilatun nasibah ini, suatu ketika dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Ibnu Katsir mengambil satu riwayat. Umar bin Khattab itu pergi ke sebuah tempat yang agak jauh, daerah Romawi, mungkin pulang dari Yerusalem, dari Palestina, karena ketika Palestina itu ditaklukkan oleh tentara umat Islam, orang Yerusalem itu baru akan menyerahkan kunci itu apabila yang menerima kunci itu adalah Khalifah Umar ibnul Khattab. Maka Umar berjalan dari kota Madinah, ya, didampingi oleh seorang ajudannya. Beberapa hari akhirnya sampailah ke Yerusalem yang sekarang itu diduduki oleh Israel. Perang ini nggak boleh mundur kita, Pak. Kita gimana di sini? Ya, cukup, mungkin ada dana dikirimkan, ada doa disampaikan dan dipanjatkan. Tiap menit bom besar itu meluluh lantakkan orang Palestina. Kasihan kita. Nah, ketika jalan pulang,
Kemudian dia lihat ada seorang rahib gereja itu sedang beribadah. Maka Umar panggil rahib itu, sini, pendeta, sini kau. Ngapa? Kami sedang beribadah. Kami sedang menyembah Tuhan kami. Kami melakukan ritual ibadah kami. Kemudian Umar membaca ayat ini, amilatun nasibah. Ada gereja rahibnya yang beramal mati-matian, sampai saking hebatnya mereka beramal, mereka tidak menikah. Karena rahib-rahib pendeta-pendeta gereja itu, terutama waktu itu kan belum ada Protestan, Pak ya. Protestan baru lahir 1600-an melalui gugatan siapa itu? Martin Luther King. Waktu itu kan belum ada, yang ada Katolik. Mereka tak nikah. Untuk apa? Untuk konsentrasi beribadah. Maka Umar membaca ayat ini, seolah-olah Umar menggambarkan betapa beratnya kalian beribadah, ya, melakukan ritual sampai kalian tidak tidur, sampai kalian tidak nikah, menyendiri di dalam ini, tapi perbuatan kalian itu tidak bermanfaat. Kenapa? Jalannya salah. Kenapa? Amilatun nasibah. Walaupun dia beramal yang banyak, sampai dia capek beramal, yang terjadi adalah tasla naran hamiyah. Mereka tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya tidak ada fungsi amalnya itu. Harusnya ketika dia beramal, dia tidak masuk neraka, dia masuk ke surga. Itu mungkin untuk orang yang non-muslim, Pak. Sekarang untuk kita yang muslim ini, bisakah kita menjadi amilatun nasibah tasla naran? Bisa, Pak. Ketika niat kita tidak ikhlas. Hati-hati. Capek kita beramal, tapi niat kita tak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi tasla naran hamiyah. Maka jagalah niat itu. Ada kaidah usul fikih yang kami pelajari, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Kalau niatnya salah, maka tujuannya juga salah, hasilnya tidak ada. Ada pekerjaan dunia dalam pandangan kita punya nilai akhirat gara-gara niatnya yang baik. Ada perbuatan ibadah untuk akhirat tapi tak dapat apa-apa karena niatnya salah. Maka di setiap kita akan melakukan satu ibadah apapun, jangan lupa kita pasang niat kita itu betul-betul hanya untuk Allah. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan ikut. Siapa yang mengejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Itu kuncinya. Jadi tasla naran hamiyah, mereka tetap masuk ke dalam tasla. Saya sela naran yasla itu bukan hanya sekedar masuk, sudah kita sampaikan dulu, tapi memang dipurukkan, di blender, apalagi dicampakkan kayak kita mencuci kain, Pak. Kain itu tidak hanya sekedar dimasukkan ke dalam air, tapi kita bilas luar biasa. Itu arti tasla itu. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Tusqa saqiyul ma. Ada istilahnya yang hadis Nabi, salah satu sedekah yang baik itu adalah memberi minum. Tusqa saqi. Maka orang yang ada di dalam neraka itu, kata Allah, tusqa, diberikan air minum, ada minumnya. Tapi air minumnya itu berasal dari apa? Min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Ada minumnya, menggelegak. Maka disebutkan minum dia, habislah apa yang dilalui oleh air minum tadi itu. Mulai dari mulutnya, tenggorokannya sampai ke dalam
Na'udzubillahi min dzalik. Airnya panas, mata airnya panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak ada makanan apapun. Dan mereka dapat makanan apapun, habis makanannya, illa, kecuali. Ini huruf tasniyah, pengecualian Pak, istitsna namanya. Sama dengan ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, memang tidak ada Tuhan, illa, kecuali Allah. Nah, ini makanannya gitu juga. Laisa lahum ta'amun, mereka tak dapat makanan apapun, illa, kecuali Dhari. Dhari itu apa? Imam Ibnu Katsir mengambil riwayat Dhari itu nama lain daripada zakum. Ada makanan di dalam neraka itu namanya zakum, beracun, kemudian berduri. Terpikir saya, duri. Jadi kan duri itu seperti dori ini Pak. Ya, duri. Makanannya berduri. Ada pohonnya, kata Imam Ibnu Katsir itu. Di Mekah itu ada pohonnya. Dia tidak begitu tinggi. Dia makanannya berduri, buahannya berduri, dia beracun. Coba ya, sudah berduri, beracun pula lagi. Nah, itulah yang dimakan oleh orang-orang yang punya wajah yang hina-hina tadi, yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang minumannya adalah air yang sangat panas. Tak berhenti-hentilah siksa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini. Nah, efek makanan itu apa? Karena biasanya makanan itu pasti ada efeknya. Kalau kita di dunia efeknya gemuk badan kita, sehat badan kita, buncit perut kita. Nah, makanya kalau mengingatkan itu diimbangi dengan olahraga ya Pak. Olahraga. Saya juga kurang olahraga. Ada duduk. Bari usahakan jalan ke masjid itu dengan jalan kaki lah 300 meter. Kalau balik sudah hampir 600 meter. Ada efeknya kalau makanan itu. Tapi makanan yang dimakan oleh orang neraka ini Allah katakan la yusminu, tidak membuat gemuk, tidak nambah dagingnya kalau dimakan itu. Sudah beracun, berduri, tidak ada pula efeknya kepada tubuh. Wala yughni min ju', mereka lapar tapi tak bisa diobati makanan itu. Tidak bisa lapar itu diobati oleh apa yang mereka makan. Tersiksa betul. Artinya makanan itu tidak ada fungsinya. Karena tidak ada lagi yang mereka makan, itu yang mereka makan, mau tak mau. Kalau lapar di dunia ujung-ujungnya mati Pak. Tapi kalau lapar di akhirat itu tidak ada mati-mati lagi. Maka inilah makanan yang akan dimakan oleh orang-orang yang penghuni neraka. La yusmin, tidak membuat gemuk, wala yughni min ju', dan tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk mengobati kelaparan-kelaparan yang mereka rasakan. Makanya mereka dalam satu ayat yang lain Allah sampaikan mereka menjalin komunikasi dengan orang-orang surga. Agar apa? Agar kami diberikan air yang kalian minumlah, kami dikirimkan makanan yang kalian makan. Nah, itu permintaan orang neraka ya. Tapi apa kata orang surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan apa yang kami nikmati di dalam surga ini, baik makanannya maupun minumannya, untuk dikonsumsi oleh orang-orang kafir. Na'udzubillah. Nah, sekarang berita gembira untuk kita semua. Kalau tadi kan berita menakutkan, itulah nazir. Nazir, berita yang membuat takut. Sekarang basyir, berita yang membuat kita gembira. Inilah yang diharap-harapkan oleh sahabat. Dan Nabi menceritakan ini Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat Nabi
menceritakan kepada para sahabat, surga itu nikmat kata Rasulullah. Ini hadis dari Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harisah. Ya, anak angkat Rasulullah, maka ini cucu angkat Rasulullah, sayang Rasulullah kepada Usamah. Kata Rasulullah, rebutlah surga itu yang gedung-gedungnya tinggi, makanannya nikmat, buah-buahannya masak, semuanya serba hijau, pakaiannya sutra, kehidupan kalian kehidupan yang nikmat, tak akan putus-putus nikmat Allah itu. Maka sahabat Nabi yang mendengar itu berkata, yakin mereka, ya Rasulullah, kami akan merebutnya, kami akan masuk ke dalamnya. Maka Nabi berkata, kalau begitu ucapkan insya Allah. Itu nasihat Nabi itu, ucapkan insya Allah kami akan merebut surga itu, insya Allah kami akan masuk ke surga. Nah, inilah nikmatnya. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah yang nanti dari sekian banyak hamba Allah itu yang na'imah, memperoleh nikmat, yang cerah wajahnya, bersinar wajahnya, istanarat wujuhuhu, bercahaya, riang gembira, ibarat orang yang baru selesai wisuda. Orang wisuda itu ada yang sedih, ceria semua. Kita harapkan Ustaz kita yang jadi protokol tadi sudah masuk S2 PAI berkat pengurus dan jamaah. Insyaallah selama saya masih di situ saya bantu lah nanti 4 semester selesai. Insyaallah Pak, kita bantu ikan sepat, ikan gabus. Nanti kita suruh cari, kalau pas dia nulis proposal nanti suruh pilih siapa yang dia mau untuk jadi pembimbing. Selagi saya di situ, nanti kalau ada di situ kan payah pada lagi. Iya Pak, karena pembimbing itu kadang-kadang berpengaruh ya Pak Haji ya. Banyak yang gagal pembimbingnya Pak. Terutama kaum-kaum di Malaysia dulu, dapat pembimbing perempuan, rupanya bercerai dengan laki, dendam dia semua laki-laki. Wah dia azab ini kepada apa dia? Gagal Pak, stres. Hati-hati dengan pembimbing itu. Nanti kita pilih yang laki-laki aja. Saya yang perempuan, takutnya perempuan nanti dia punya dendam dengan laki-laki, kena bola. Yang yang cari mantu Pak. Gembira wajahnya, insya Allah. 2 tahun ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dah selesai. Jadi ada wujuhun yauma idzin na'imah, kebalikan daripada yang tadi. Kalau tadi yang haqirah, zalilah, cemas, takut, hina, sekarang wajah yang kedua itu adalah wajah yang penuh dengan kesenangan, wajah yang penuh kegembiraan, wajah yang penuh dengan cahaya, ibarat orang yang baru wisuda atau ibarat orang yang baru nikah. Ada juga yang baru nikah sedih perempuan karena suaminya kabur, ada juga karena suaminya ditangkap polisi, kan ada cerita. Baru selesai aku terima nikahnya datang polisi, ditangkap polisi karena pengedar narkoba. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Insyaallah sampai ayat yang ke-8. Insyaallah kita selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah surah Hal Ataka Hadithul Wasyiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.